نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, atas nikmat dinul Islam yang begitu agung dan mulia, yang dengan hidayah ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah ini kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah ini kita mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Dengan hidayah ini kita menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita semakin mendalami sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua akan semakin melihat betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bukti yang tidak akan mungkin bisa terbantahkan akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Bahwa Allah itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan rasulnya Muhammad SAW. Bahwa Allah memuliakan beliau, menolong beliau. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita layak untuk terus mensyukuri besarnya nikmat ini. Karena subhanallah kurang lebih 1 jam yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu yang salah seorang panitia kajian di Jabodetabek, yang subhanallah awal saya agak terkejut memang ketika suara beliau begitu lirih, begitu seperti orang yang sedang sedih. Dan tiba-tiba ketika membuka saya ingin curhat Ustadz, tiba-tiba langsung meratap, menangis yang luar biasa. Praduga awal ana mungkin masalah dengan suami adalah seperti itu. Seperti yang sering terjadi adalah hal-hal yang seperti itu sifatnya. Namun subhanallah, yang disampaikan ke ana begitu mengejutkan dan lebih mengagetkan ana pribadi. Bagaimana dengan orang yang mengalaminya? Beliau seorang ibu, seorang jamaah kajian, dan bahkan panitia kajian. Pelopor salah satu kajian sunnah di sekitar Jabodetabek. Beliau menyampaikan ke ana bahwa salah seorang putranya menjadi ateis. Tidak percaya Tuhan. Sudah meninggalkan sholat sekian lama. Subhanal Malikil Quddus. Subhanallah. Ini ikhwah fillah, yang sampai kepada ana yang seperti ini, beliau bukanlah yang pertama. Dulu pernah terjadi yang seperti itu. Dan alhamdulillah qadarallah, anak yang bersangkutan mau diajak diskusi dan seterusnya, sampai alhamdulillah menurut cerita dari kedua orang tuanya bahwa anaknya sudah kembali bertaubat dan mendapatkan hidayah. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika diskusi dengan orang-orang ateis itu begitu beragam argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Begitu banyak detail dari penciptaan lah, ini, itu, dan lain sebagainya. Sedangkan jika antum menyadari tidak ada bukti yang lebih kuat yang menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran semua risalahnya, melebihi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad, keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, yang buta huruf, terlahir yatim, tidak berpendidikan, hidup tanpa pembelajaran, tidak pernah sekolah, tidak mengerti baca tulis sampai wafat.
namun kemudian menyampaikan kalimat-kalimat hikmah setelah 40 tahun beliau hidup, yang selama 0 tahun sampai 40 tahun tidak pernah melantunkan bait syair satupun dan lain sebagainya. Bahkan salah-salah ketika beliau melantunkan bait syair, seringkali salah, sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya diluruskan oleh Abu Bakar dan yang lainnya. Kemudian setelah 40 tahun menyampaikan kalimat-kalimat yang mengejutkan, yang menggetarkan para penyair-penyair terhebat yang hidup di zaman itu. Bukan dari sekedar keluhuran dan keindahan gaya bahasanya yang luar biasa, kefasihannya, kebalagan, dan bukan sekedar kebalagahannya, namun lebih dari itu, bagaimana isi dari apa yang disampaikan dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi, dengan balaghah yang sangat dalam, dan hikmah yang sangat kuat, ilmu yang sangat tinggi, yang luas, dan kemudian menyampaikan hikmah-hikmah terkait apa yang terjadi sebelum kehidupan manusia, di ketika kehidupan manusia generasi pertama dari zaman-zaman terdahulu, kemudian menyampaikan apa yang bakal terjadi sesudahnya, dan semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan. Tidak cukup sampai di sana. Kemudian diberikan tantangan-tantangan. Jika kamu ragu terhadap kebenaran yang dibawa oleh hambaku ini, silakan buat satu surat seperti ini. Jangan sendirian, bawa teman-teman kalian selain Allah jika kalian mampu. 1400 tahun lebih tantangan itu disampaikan dan tidak ada yang bisa menjawab tantangan ini. 1400 tahun. Dan bagaimana semua kebenaran Allah tunjukkan melalui kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika sebagian orang mencemooh, menghina beliau, mengatakan bahwa Muhammad ini pasti habis, sudah jangan digubris, dia bakal sirna, bakal selesai sudah. Karena kenyataannya dia tidak punya anak laki-laki. Yang bangsa Arab itu menyadari bahwa keturunan itu akan disebut oleh dari anak laki-laki. Mereka beranggapan seperti itu. Mereka mengira jika seseorang tidak punya keturunan, selesai sudah, fasenya, masanya sudah selesai. Tidak akan ada lagi yang akan meneruskan generasinya. Maka mereka mengatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar. Muhammad nggak punya keturunan laki-laki. Udah selesai. Nggak diapa-apain aja bakal habis. Pada saat orang-orang kafir Quraisy dan yang lainnya mengucapkan kalimat itu di zaman itu, mungkin mereka yang mendengarkan logika ini akan mengatakan, iya ada benarnya juga. Muhammad nggak ada anak laki-laki, semua anak laki-lakinya mati ketika masih kecil. Maka pasti setelah Muhammad selesai sudah fasenya. Tidak akan ada lagi yang meneruskan estafet dakwahnya, kebenaran risalahnya. Aneh meneruskan risalahnya. Ada benarnya bagi mereka yang hidup di zaman itu. Namun setelah 1400 tahun, ditambah lagi Allah menjawab klaim mereka itu dengan menegaskan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu, yang memusuhimu, mereka yang bakal buntung, mereka yang bakal hilang dan tidak akan disebut. Subhanallah, sampai hari ini sedikitnya kita mendengarkan dengan telinga kita minimumnya 5 kali nama Nabi Muhammad SAW disebut di menara-menara masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Mana mereka yang menghina Rasulullah SAW, yang merendahkan beliau SAW. Sebagaimana dahulu mereka dibuntungkan dan dihancurkan oleh Allah SWT, demikian pula dengan yang terjadi di zaman ini. Siapapun yang membenci Rasulullah SAW, membenci apa yang beliau bawa, yang mencoba untuk menyakiti kaum muslimin dengan membakar Al-Quran dan yang semisalnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu, mereka yang bakal buntung. Mereka yang bakal mengalami kesialan-kesialan. Subhanallah ya khwafillah. Apakah ada bukti yang lebih kuat yang bisa disanggah oleh mereka yang menolak adanya Tuhan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW? Apa yang bisa mereka katakan? Apakah Nabi Muhammad SAW belajar? Apakah Nabi Muhammad SAW merangkum dari kitab-kitab suci terdahulu? Apakah Nabi Muhammad SAW belajar pidato seperti pidatonya para orator?
Apakah kemudian Nabi SAW belajar strategi peperangan sebagaimana yang dimiliki oleh Romawi dan Persia, yang notabene juga musuh-musuh beliau dan kalah oleh beliau? Dan antum tahu bahwa beliau SAW diutus di masyarakat yang tanpa peradaban. Bagaimana kemudian bisa mengalahkan masyarakat yang paling tinggi peradabannya di muka bumi pada saat itu, Persia dan Romawi. Ini jauh lebih mustahil. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita dengan mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan cuma sekedar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar antum menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semuanya menanamkan ke dalam hati dan kebenaran risalah dinul Islam, akan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengannya. Kemuliaan dinul Islam, risalah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dan itu akan semakin membuat kita mensyukuri besarnya nikmat hidayah ini. Bahwa nikmat hidayah ini sangatlah mahal. Sangatlah mahal. Nikmat hidayah di dunia ini, segala nikmat yang ada di dunia, ikhwafillah, mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemungkinan besar Allah menggantinya dengan yang lain. Namun tidak dengan hidayah Islam. Dengan hidayah Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dunia kita dan menjaga akhirat kita. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih pada peristiwa perang Khandaq, di mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bagaimana sahabat yang mulia Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu terkena anak panah yang ditembakkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya, di antaranya Hibban ibn al-Ariqah, yang menembakkan anak panahnya mengenai urat nadinya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang sangat mulia dari kalangan sahabat Ansar. Jika antum ingin tahu seperti apa kedudukan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyebutkan kedudukan Sa'ad bin Mu'adz bagi sahabat Ansar seperti kedudukan Abu Bakar As-Siddiq pada sahabat Muhajirin. Itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada antum. Dan bagaimana sikap Sa'ad bin Mu'adz ketika mendengar sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk menghalau atau untuk menego suku Ghatfan yang mengepung kota Madinah. Dan Nabi SAW mengkhawatirkan kaum Ansar dan tempat tinggalnya kota Madinah. Nabi berinisiatif untuk menyampaikan ide bagaimana jika menyerahkan sepertiga dari hasil panen yang ada di kota Madinah, kurma-kurma Madinah, untuk Ghatfan. Namun sikap Sa'ad bin Mu'adz begitu tegas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, jika ini bukan wahyu, hanya sebuah gagasan, maka kami sampaikan ya Rasulullah dulu ketika kami masih musyrik, ketika kami masih menyembah berhala, belum mendapatkan hidayah Islam. Mereka Ghatfan ini tidak akan pernah makan dari buah kurma kami kecuali dengan membeli atau kita suguhi sebagai tamu. Kita sajikan sebagai tamu. Dan kemudian setelah kita dimuliakan dengan dinul Islam, akhirnya kita harus menyerahkan begitu saja hasil panen kita untuk mereka. Tidak ada ya Rasulullah. Kita akan lawan mereka dengan pedang. Sampai Allah yang memutuskan antara kita dan mereka. Ada Sa'ad ibn Mu'adz. Dan kita akan masih mengikuti bagaimana proses beliau setelah terkena anak panah ini yang mengucurkan, yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Ketika darah itu terus mengucur pada tubuh, pada nadi Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai nyawaku tercabut kecuali urusanku dengan Bani Quraidah selesai. Itu doanya Sa'ad bin Mu'adz. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicabut nyawanya sampai urusannya dengan Bani Quraidah selesai. Maka dipeganglah
urat nadinya yang mengalirkan darah itu tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berhenti begitu saja. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an dirawat di Masjid Nabawi dengan dibuatkan sebuah tenda. Karena Masjid Nabawi tidak seperti sekarang, masih banyak area terbuka, panas. Ya, dibuatkan sebuah tenda dan disitulah Sa'ad bin Mu'adz dirawat. Dan yang merawatnya adalah Rufaidah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, yang memang beliau seorang sahabiyah, ya, seorang sahabat wanita yang spesialisnya merawat luka radhiyallahu anha. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an, lama usiba akhala Sa'd يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرح. Ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya, di dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Mahmud ibnu Labid radhiyallahu an, ketika Nadi Sa'ad bin Mu'adz terkena pada peristiwa Khandaq dan semakin berat kondisi beliau, maka mereka menyerahkannya untuk dirawat oleh seorang wanita yang disebut Rufaidah, namanya Rufaidah, yang mengobati orang-orang yang luka. Ini menunjukkan bahwa profesi dokter bagi seorang wanita itu profesi yang dibolehkan, ya. Dan terkadang dalam kondisi-kondisi seperti yang terjadi seperti ini, maka sebagaimana seorang dokter wanita merawat pasien laki-laki. Dan itu disebutkan dan atas persaksian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Kembali kita ke Khandaq. Apa yang sedang terjadi di sana? Maka ketika orang-orang musyrikin, mereka sudah merasakan begitu lama mereka mengepung Khandaq, parit itu, maka mereka pun sepakat untuk melakukan serangan bersamaan. Serangan bersamaan untuk masuk ke Khandaq itu dan untuk masuk ke pasukannya ke tempat kaum muslimin berada. Maka kemudian pun mereka mengepung seluruh penjuru Khandaq, seluruh penjuru parit ini tadi. Ya. Dan mereka pun menyerbu masuk ke dalam Khandaq itu sebelum terbitnya matahari. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka pun membagi-bagi petarung-petarung mereka atau pasukan-pasukan mereka, ya, untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Demikian pula di sisi lain, di sisi kaum muslimin Nabi Muhammad SAW pun membagi para sahabatnya untuk menyambut mereka. Dan Nabi SAW terus menjanjikan kemenangan yang Allah akan berikan kepada mereka jika mereka bersabar. Maka kaum musyrikin Quraisy terus mengepung Khandaq, mengepung parit ini dari segala penjuru. Dan mereka lebih menjadikan sasaran dan target utama mereka adalah kemah di mana Nabi Muhammad SAW berada. Ya, mereka mengerahkan pasukan khusus yang di antara pasukan itu ada Khalid ibn Walid radhiyallahu an yang waktu itu masih musyrik, untuk masuk untuk menyerbu kemah di mana Nabi Muhammad SAW. Mereka terus merangsak menyerang dari siang hari sampai malam. Dan itu menyebabkan kaum muslimin tidak bisa berjejak dari tempat mereka. Sehingga menyebabkan mereka tidak sholat. Demikian pula Nabi SAW. Mulai dari zuhur, asar, maghrib, sampai ketemu waktu isya. Sampai ketemu waktu isya. Dari siang sampai malam. Dan kemudian kaum musyrikin pun ketika sudah waktu malam mereka balik kembali ke tempat-tempat mereka, ke kemah-kemah mereka, ke tempat mereka memantau, mengintai, menunggu, mengepung Khandaq, ya, mengepung kaum muslimin. Dan kemudian kaum muslimin sendiri kembali ke tempat-tempat mereka dan secara khusus mereka menjaga kemah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ansar, pemimpin Ansar, Usaid bin Hudzair radhiyallahu an, beliau dengan 200 kaum muslimin secara khusus menjaga tenda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid ibn Walid
mencoba merangsek masuk dengan pasukan berkudanya untuk mengambil kesempatan dari lengahnya kaum muslimin di waktu malam tersebut, untuk mencoba menyerbu kemah Rasulullah SAW untuk membunuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kaum muslimin berhasil untuk menghalau mereka. Walaupun salah seorang dari orang-orang musyrikin, yaitu Wahsy bin Harb, ya Wahsy yang membunuh Hamzah, yang nantinya dia akan masuk Islam. Wahsy bin Harb berhasil melemparkan tombak pendeknya. Dia memiliki senjata tombak pendek yang dia memang dikenal jago melemparkan itu. Berhasil membunuh seorang sahabat yang bernama Tufail ibn Nu'man dari Bani Salimah radhiyallahu an. Tufail bin Nu'man radhiyallahu an berhasil terbunuh dengan itu. Ketika mereka melihat berhasil membunuh salah seorang dari kaum muslimin, mereka balik. Ya, mereka balik ke tempat mereka. Namun mereka terus memantau, mereka melihat, mereka terus mengamati kapan titik lemahnya kaum muslimin, walaupun di waktu malam mereka akan berusaha untuk menyerbu ke sana. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW sudah di waktu malam itu, artinya di waktu Isya, Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat asar sampai maghrib dan Isya bersama mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada peristiwa Khandaq setelah matahari terbenam dan mencela orang-orang Quraisy, mencela orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, makitu usalli al-asr hatta kadati syamsu taghrib." Ya Rasulullah, aku hampir sholat asar, tiba-tiba malam matahari sudah terbenam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wallahi ma shallaitu." Sama, aku juga belum sholat asar. Maka kami pun sholat di Buthan. Buthan itu salah satu lembah di kota Madinah. Nabi SAW wudhu dan kami pun wudhu. Beliau sholat asar setelah matahari terbenam. Dan setelah itu sholat maghrib. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Saya akan bacakan beberapa riwayatnya. Dan dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah nantinya. Juga dalam Sahih Muslim. Dari sahihnya, dari Abdullah radhiyallahu an, bahwa orang-orang musyrikin menghalangi Nabi Muhammad SAW dari sholat asar sampai matahari terbenam. Dan Nabi SAW bersabda, "Syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asr. Mala'allahu ajwafahum wa quburahum nara." Mereka menghalangi kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Atau beliau bersabda, "Hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara." Semoga Allah menebarkan isi tubuh mereka dan kubur mereka dengan api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi kata Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW salat asar setelah salat, artinya setelah masuk waktu maghrib. Ya, salat asar setelah masuk waktu maghrib. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa riwayat ada tambahan yang menyebutkan bahwa yang terlewatkan dari mereka dari sholat-sholat ini bukan cuma sholat asar saja, tapi zuhur, asar, maghrib, dan sampai masuk waktu isya. Sehingga mereka melaksanakan sholat 4 waktu itu di waktu malam. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyampaikan, "Hubisna yawmal khandaqi 'anis salati hatta kana ba'da al-maghribi bihawiyyin min al-laili hatta kufina." Kami terhalang pada waktu peristiwa perang Khandaq dari menunaikan salat sampai setelah salat maghrib, sampai selepas waktu maghrib, di waktu malam baru kita diberi kecukupan oleh Allah. Maksudnya diberi kecukupan di sini artinya Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan orang-orang musyrikin Quraisy, menghabisi mereka. Ya, bagaimana nanti kita akan membahas. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 25, "Wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza." Dan Allah Subhanahu wa taala mencukupi orang-orang mukminin dari berperang, Allah yang menyelesaikan mereka, dan Allah Maha Kuat dan Maha Mulia.
Setelah itu, karena sudah di waktu malam, Nabi SAW memanggil Bilal. Kemudian Bilal mengumandangkan azan dan iqamah. Kemudian sholat zuhur. Ya, untuk sholat zuhur. Kemudian beliau sholat. Dan beliau sholat sangat bagus. Sholat zuhur itu seakan-akan sholat di waktunya. Padahal di waktu isya. Kemudian beliau memerintahkan lagi untuk dikumandangkan iqamat. Dan setelah itu sholat asar. Beliau melaksanakan sholat itu dengan sangat bagus seperti sholat di waktunya. Kemudian beliau SAW memerintahkan untuk dikumandangkan iqamat, kemudian sholat maghrib. Dan demikian pula beliau melaksanakan sholatnya. Dan itu semuanya terjadi sebelum disyariatkannya sholat khauf, sholat ketika dalam kondisi perang. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 239. Farijalan aw rukbana. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga terdapat sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif, namun setidaknya derajatnya naik menjadi hasan di ghairihi karena banyaknya syawahidnya, riwayat-riwayat yang mendukungnya, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang musyrikin menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu peristiwa Khandaq dari 4 waktu sholat. Dari 4 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, dan isya sampai waktu malam. Ya, maksudnya 4 ini sebetulnya bukan 4 tapi 3 ya. Zuhur, asar, maghrib. Karena isyanya mereka melaksanakan sholat di waktu isya. Ya, sampai waktu malam. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian iqamat, kemudian sholat zuhur. Kemudian iqamat, kemudian sholat asar. Kemudian iqamat, kemudian sholat maghrib. Kemudian iqamat, kemudian sholat isya. Ya. Dan kemudian Nabi SAW sambil beliau berkeliling kepada pasukan beliau, kepada kaum muslimin yang ada. Dan beliau SAW bersabda, Ma 'alal ardi 'isabatun yadhkuruna Allah 'azza wa jalla ghairukum. Di muka bumi tidak ada satu kelompok yang menyebut Allah, yang mengagungkan Allah selain kalian. Ya, riwayat ini riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya bahwa Nabi SAW menyebutkan sholat wusta, yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang terlewat dari melakukan sejumlah sholat, ya, dan ternyata, dan itu karena bukan sesuatu kesengajaan, ya, apa yang terjadi pada Nabi SAW pada peristiwa Khandaq tidaklah disengaja, sehingga menyebabkan seseorang terlewatkan lebih dari waktu yang semestinya. Antum tahu bahwa zuhur dengan asar itu satu waktu, maghrib dan isya itu satu waktu. Namun apa jadinya jika zuhur asar belum dilakukan karena suatu kondisi tertentu yang mau tidak mau harus dia tinggalkan karena kondisi kritis tertentu misalnya, sampai masuk waktu maghrib atau waktu isya, bagaimana menunaikan ibadahnya? Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa urutan sholat tidak boleh dirubah-rubah. Ya, urutan sholat tidak boleh dirubah-rubah. Itu harus ditanamkan ke dalam hati antum. Antum sholat isya. Di waktu isya ini Nabi SAW melaksanakan sholat isya. Ternyata Nabi tidak sholat isya dulu. Baru zuhur, baru asar, baru maghrib. Ya, tapi Nabi SAW melakukannya sesuai dengan urutannya. Zuhur dulu, zuhur terlebih dahulu, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Ya, sehingga sebagian pemahaman fikih yang mengatakan bahwa ihtiramul waqt, menghormati waktu, sehingga menunaikan yang di waktunya pada saat itu, ya, baru melaksanakan yang terlewat. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengetahui dalilnya. Ya, saya tidak mengetahui dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau ditanya dalilnya yang semestinya yang sesuai dengan dalil yang sahih dan sharih yang bagaimana, sebagaimana yang tadi dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika dalam kondisi tertentu antum terlewatkan dari sejumlah waktu sholat, maka yang antum lakukan adalah mana sholat yang paling awal dari sejumlah waktu yang terlewatkan tersebut. Jadi terlewat zuhur, asar, maghrib, isya, seperti Nabi SAW pada waktu peristiwa ini, maka Nabi SAW walaupun di waktu isya, beliau SAW melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, setelah iqamat baru asar, setelah itu baru iqamat baru maghrib, setelah itu iqamat dan baru melaksanakan sholat isya. Ini fikih yang luar biasa, yang jarang sekali atau sering kali kaum muslimin
terjerumus di dalam kesalahan di dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan di dalam kajian sirah, ini di antara faedahnya. Kita mengetahui bagaimana kondisi-kondisi tertentu yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim di dalam hal-hal tertentu. Ya, antum mungkin bertanya kepada Ustadz, Ustadz kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Namun dengan mengetahui dari kajian sirah ini, oh seperti itu prakteknya Nabi Muhammad SAW. Semestinya kita kan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi atau mengalami kondisi yang serupa. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu hal yang luar biasa yang terjadi yang menjadi salah satu sebab titik balik keadaan yang dialami oleh kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy, suku Ghatfan dan kabilah-kabilah lainnya yang mengepung kota Madinah. Demikian pula dengan Bani Quraidah yang di belakang mereka yang berkhianat. Dan itulah pentingnya kita terus tadarru', terus merendahkan diri, terus isti'anah, terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita tidak menyadari ketika kita mengalami suatu kondisi, suatu krisis, suatu kritis, suatu keadaan yang kita sangat putus asa dengan keadaan tersebut, kita sudah remuk mental dan jiwa kita, seakan-akan pertolongan Allah sedemikian jauhnya dari kita. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya dari sisi yang unpredictable, sesuatu yang tidak terduga. Yang tiba-tiba saja pertolongan Allah itu datang yang membalik suatu keadaan itu menjadi 180 derajat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi umat Islam yang sedang berkecamuk dengan rasa takut yang luar biasa. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Ketika hati-hati kalian sudah sampai di kerongkongan saking takutnya. Ya, seakan-akan hati jantung ini pengen keluar karena takutnya. Dan kalian memiliki banyak prasangka tentang Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya musuh dan bagaimana mereka menyerbu dengan satu waktu, ya, dengan satu waktu. Dan subhanallah, ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan kondisi yang seperti ini ada salah seorang dari suku Ghatfan, tokoh yang disegani dari suku Ghatfan. Dengan kondisi yang seperti ini, orang ini yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dia dari suku Ghatfan, suku yang ikut mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengepung kaum muslimin. Orang ini mendapat hidayah Islam. Diberi hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan hatinya untuk memeluk dinullahi ta'ala. Seorang tokoh dari tokohnya suku Ghatfan. Kita mendengar, biar beliau menyampaikan kepada kita. Biar Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana proses hidayah itu sampai kepada dirinya dan apa yang beliau perbuat pada peristiwa Khandaq ini yang sehingga membalik kondisi dan keadaan kaum muslimin 180 derajat menjadi mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa. Beliau menyampaikan, Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan ketika seluruh ahzab, seluruh kelompok-kelompok ini mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun dengan beberapa orang aku pun dengan kaumku termasuk juga yang mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW kenal dengan aku karena pernah dia Nu'aim bin Mas'ud ini termasuk orang kepercayaannya Quraisy, kepercayaannya Abu Sufyan bin Harb, ya. Termasuk orang yang bernegosiasi dengan kaum muslimin pada waktu peristiwa perang Badar. Ini Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi dia dari suku Ghatfan. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Nu'aim, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengenalku. Beliau mengenaliku. Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hatiku kebenaran Islam. Dan aku sembunyikan itu di dalam hatiku sehingga kaumku tidak tahu.
Dalam kondisi seperti ini, aku datang menemui Nabi Muhammad SAW. Antara maghrib dan isya, sudah gelap. Aku dapati beliau sedang sholat. Ketika selesai sholat, beliau SAW melihatku sedang duduk. Maka Nabi SAW bertanya, Maja abika ya Nu'aim. Apa yang menyebabkan kau datang, wahai Nu'aim? Maka Nu'aim mengatakan, Inni ji'tu usaddiquka wa ashhadu anna ma ji'ta bihi haqq. Aku datang untuk menyatakan pembenaranku terhadap engkau ya Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa risalah yang kau bawa adalah benar. Maka perintahkan kepadaku sesuai dengan kehendakmu ya Rasulullah. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, menyampaikan, ya Rasulullah, inni qad aslamtu wa lam ya'lam bi ahadun min qaumi famurni amrak. Aku sudah memeluk Islam ya Rasulullah. Tidak ada satupun dari kaumku yang tahu jika saya seorang muslim. Perintahkan kepadaku sesuai kehendakmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innama anta fina rajulun wahid. Fakhadhil anna mastata'ta fa innal harba khud'ah. Kata Nabi SAW, engkau cuma sendirian ya Nu'aim. Kau sendirian. Maka lakukanlah makar sebisamu. Karena peperangan ini penuh dengan makar. Lakukanlah makar dan tipu daya sebisamu. Karena perang itu adalah makar dan tipu daya. Ini, hadis ini akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari, menunjukkan bahwa kata bahwa khud'ah, al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya. Kata khud'ah itu adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang berbeda. Dan di sini menunjukkan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, anjuran untuk memiliki kewaspadaan di dalam kondisi perang. Dan disunnahkannya melakukan upaya makar dan tipu daya terhadap orang-orang kafir. Ya, sehingga bahwa orang yang tidak menyadari akan hal tersebut, yang tidak mengerti akan hal ini, maka dia akan mengalami kondisi yang sebaliknya. Dan itu juga menunjukkan pentingnya memiliki strategi di dalam peperangan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, beliau menyampaikan, para ulama kaum muslimin sepakat bolehnya melakukan makar di dalam peperangan, ya, sebisanya, selama makar itu tidak menjadi penyebab, bukanlah merupakan suatu bentuk pembatalan perjanjian atau pembatalan atas perlindungan keamanan terhadap seseorang. Ya, dua hal ini, membatalkan janji dan komitmen, itu tidak termasuk dalam hal yang dibolehkan, atau membatalkan komitmen melindungi seseorang. Jadi ketika seorang tawanan misalnya, dia mengatakan saya mau menyerah, tapi dengan syarat kamu lindungi darah saya. Yang seperti ini tidak boleh digunakan, dijadikan sebagai sebuah makar. Ya, kamu saya lindungi. Setelah dipegang kemudian dia dibunuh, ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah mendengarkan arahan Nabi SAW, buatlah makar sebisamu yang kamu bisa. Maka Nu'aim meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku mengucapkan hal-hal yang mungkin tidak benar. Maka Nabi SAW bersabda, Qul ma bada laka fa anta fi hil. Ucapkan sebisamu, semampumu. Ucapkan menurut apa yang menurut kamu baik. Semua itu adalah halal, kata Nabi SAW. Maka Nu'aim pun, beliau mendatangi Bani Quraidah, Bani Yahudi. Ya, Nu'aim radhiyallahu anhu mendatangi orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian. Dan Nu'aim ini sahabat akrabnya Bani Quraidah di masa jahiliyah. Bani Quraidah sudah sangat kenal dengan dengan tokohnya Ghatfan, Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu al-Ansari, al-Ghatfani. Nu'aim mengatakan, ya Bani Quraidah, qad araftum buddi ilaikum wa khasatan ma baini wa bainakum. Kalian sudah tahu bagaimana sayangnya aku terhadap kalian, pedulinya aku terhadap kalian, terutama hubungan baik yang telah lama kita jalin. Maka Bani Quraidah, si Yahudi itu, suku Yahudi mengatakan, kamu benar. Kami tidak ada keraguan sedikit pun tentang kau, wahai Nu'aim. Kemudian Nu'aim pun mulai menyampaikan. Apa yang beliau sampaikan? Bahwa Quraisy dan Ghatfan tidak seperti kalian. Kenapa tidak seperti kalian? Mereka ini berperang di negeri kalian. Madinah ini negeri kalian.
di mana di sini ada harta kalian, anak-anak kalian, istri kalian, yang kalian tidak akan mungkin melakukan proses eksodus atau pindah dari negeri ini ke tempat yang lain. Beda dengan Quraisy dan Ghatfan, di mana Quraisy dan Ghatfan ini mereka datang untuk memerangi Muhammad dan para sahabatnya. Dan ketika kalian membantu mereka untuk melawan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, negeri mereka, harta mereka, keluarga mereka tidak bersama mereka. Tidak seperti kalian, yang kalian membantu musyrikin Quraisy itu di negeri kalian, di mana kalian tinggal. Dan jika mereka melihat peluang dan kesempatan, mereka akan mengambil alih semuanya, menguasai semuanya. Kata Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun jika ternyata kondisi peperangan itu berbeda dengan yang semestinya, yang sesuai dengan yang mereka harapkan, mereka melihat bahwa peperangan ini semakin berlarut-larut dan semakin lama. Apa mereka lakukan? Mereka akan pulang ke negerinya dan akan meninggalkan kalian berhadapan sendiri dengan Muhammad dan kaum muslimin. Dan kalian dalam kondisi itu, kalian tidak akan sanggup untuk menghadapi Muhammad dan kaum muslimin. Ketika kalian dilepas begitu saja menghadapi muslimin, muhajirin, dan ansar. Maka kemudian ada ide yang disampaikan oleh Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan pernah mau kalian jika diminta untuk berperang melawan kaum muslimin, kalian jangan pernah mau kecuali kalian mendapat jaminan dari tokoh-tokoh seniornya Quraisy, orang-orang terhormat dari mereka. Yang dengan adanya ucapan langsung dari tokoh senior mereka ini tadi, yang menyampaikan langsung kepada kalian, wahai Bani Quraidah, yang itu akan menjadi jaminan kuat bagi kalian bahwa dengan itu kalian boleh untuk melakukan peperangan melawan Muhammad. Maka kemudian orang-orang Quraidah, Bani Quraidah melihat ini ide benar nih, ide bagus nih. Bahwa kita berperang di negeri kita. Kalau Quraisy menang, mungkin bisa jadi kita-kitanya dikuasain. Tapi kalau Quraisy kalah, kita bakal berhadapan sendiri dengan Muhammad dan kaum muslimin. Itu akan sial habis bagi kami, kata mereka, si orang-orang Bani Quraidah, si Yahudi ini tadi. Maka idenya Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu ini adalah ide yang sangat bagus. Minta jaminan. Minta jaminan support dari orang-orang, dari tokoh-tokoh Quraisy. Begitu. Maka setelah itu Nuaim radhiyallahu anhu pergi meninggalkan mereka. Meninggalkan Bani Quraidah. Beliau mendatangi Quraisy. Dan beliau menghampiri Abu Sufyan bin Harb dan tokoh-tokoh Quraisy yang ada. Nuaim bin Mas'ud mengatakan, kalian mengetahui bagaimana hubungan saya dengan kalian. Dan bagaimana perpisahanku dengan Muhammad. Bahwa sesungguhnya saya mendengar satu hal penting yang perlu kalian pertimbangkan. Yang memang harus bagiku yang sangat peduli terhadap kalian, saya harus menyampaikan kondisi ini sebagai bentuk kepedulianku terhadap kalian. Namun tolong, jangan sampai informasi ini kalian bocorkan bahwa itu sumbernya adalah saya. Ini suatu hal yang penting. Tolong jaga nama saya. Maka orang Quraisy pun mengatakan, oke, informasi apa yang ingin kamu sampaikan? Kalian tahu bahwa ternyata Bani Quraidah, Yahudi, telah menyesal dari sikap mereka merobek perjanjian itu. Mereka menyesal dari support mereka terhadap kalian. Yahudi menyesal terhadap sikapnya itu. Maka kemudian mereka mengirim utusannya kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka mengatakan, kami menyesal terhadap apa yang kami perbuat. Apakah ada sesuatu yang bisa kami perbuat untukmu, wahai Muhammad, sebagai bentuk bukti penyesalan kami terhadap kalian, sebagai bentuk bahwa kami berlepas diri dari Quraisy dan Ghatafan? Begini saja, kata Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu. Beliau menceritakan bahwa Bani Quraidah menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kami akan mengirim kepada engkau, wahai Muhammad, tokoh dari Quraisy dan tokoh dari Ghatfan yang kami akan datangkan kepada
kepadamu dan kami akan bunuh di depanmu, wahai Muhammad. Ya, sebagai bentuk bahwa ini menunjukkan bahwa kami menyesal terhadap apa yang kami lakukan atas kesepakatan kami, pengkhianatan kami terhadap perjanjian itu dan kesepakatan kami untuk mensupport kaum musyrikin Quraisy dan Ghatfan. Dan setelah itu, setelah kita bunuh dua tokoh Ghatfan dan Quraisy, kami akan berperang bersamamu untuk menghabisi yang tersisa. Maka Muhammad pun menjawab iya, menyetujui hal tersebut. Maka kemudian Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu menyampaikan, maka jika Yahudi meminta kepada kalian jaminan dari tokoh-tokoh kalian, jangan pernah kalian kirim. Jangan dikirim siapapun. Satu orang pun jangan. Karena orang itu akan ditangkap dan dibawa ke Muhammad dan akan dihukum mati di depan Rasulullah SAW. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu ke sukunya, ke Ghatfan. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syara Ghatfan, innakum ahli wa ashirati. Wahai suku Ghatfan, kalian keluargaku, kalian kerabatku. Wa ahabun nasi ilai, orang yang paling aku cintai. Wala arakum tattahimuni, dan aku, kalian tahu bagaimana kedudukanku pada kalian. Maka mereka mengatakan, kamu benar. Engkau tidak diragukan lagi apa yang tentang dirimu, tidak akan ada keraguan. Faktumu anni, tolong rahasiakan informasi yang saya sampaikan ini. Kemudian mereka pun mengatakan, oke, apa yang ingin kamu sampaikan? Maka dia menyampaikan seperti yang beliau sampaikan kepada Quraisy dan memperingatkan seperti yang diperingatkan kepada Quraisy. Jika Yahudi datang kepada kalian, minta jaminan dari kalian, dari tokoh kalian, jangan pernah mau. Jangan pernah mau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakum. Setelah mendapatkan bocoran informasi yang seperti ini dari Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu an, Abu Sufyan bin Harb dan beberapa tokoh Ghatfan, mereka ingin memastikan kebenaran informasi ini. Maka mereka pun mengutus beberapa orang untuk menemui Bani Quraidah, menemui Yahudi, menanyakan komitmen mereka atas perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan mengirim Ikrimah bin Abu Jahal dan dua orang Quraisy yang lainnya dan beberapa orang dari suku Ghatafan. Kemudian utusan-utusan Abu Sufyan ini mengatakan, utusan-utusan Quraisy dan Ghatafan, mereka katakan, kami ini bukan di tempat tinggal kami dan bekal kami telah habis, hampir habis. Pelana kaki-kaki onta dan kuda kami sudah menipis. Jangan lama-lama. Cepat serang Muhammad SAW dari belakang. Sampai kita menyerbu dari depan. Maka kita selesaikan dia dengan segera. Kita selesaikan kaum muslimin dengan segera. Maka kemudian ketika itu kedatangan utusan Quraisy ini persis bertepatan dengan hari Sabtu. Ya, orang Yahudi mengatakan ini hari Sabtu. Hari di mana kita tidak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh melakukan segala sesuatu apapun kecuali ibadah. Dan pernah terjadi dulu nenek moyang kami melanggar aturan hari Sabtu ini dan terjadilah apa yang sebagaimana yang kalian ketahui. Yaitu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 265 dan 66. Juga surat Al-A'raf ayat 163 sampai 66. 166. Yang bagaimana Allah merubah sebagian Bani Israel yang melanggar hari Sabtu itu menjadi kera dan babi. Kalian telah mengetahui kondisi yang terjadi. Dan kami tidak akan berani melanggar aturan hari Sabtu ini. Ya. Dan kami pun di samping itu, di samping hari Sabtu ini, kami butuh jaminan dari kalian. Kami butuh jaminan dari tokoh-tokoh kalian yang bisa kami percaya ucapannya. Sehingga dengan jaminan yang bisa disampaikan oleh tokoh kalian langsung kepada kami, kita akan serbu Muhammad SAW. Karena kami khawatir, jika perang ini berkecamuk dan berlarut-larut, kemudian kalian pulang ke negeri kalian pulang ke keluarga kalian, dan kami harus berhadapan sendiri dengan Muhammad dan kaum muslimin, dan kami tidak akan sanggup. Maka pulanglah utusan Abu Sufyan ini kepada Abu Sufyan, ya, Ikrimah bin Abu Jahal dan teman-temannya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bani Quraidah. Maka ketika
informasi itu sampai kepada Quraisy dan Ghatfan, mereka mengatakan, wallahi innalladzi haddatsakum Nu'aim bin Mas'ud lahaq. Ternyata apa yang disampaikan Nu'aim bin Mas'ud benar. Mereka benar-benar memang mencari, mengharapkan adanya dua tokoh kita untuk disetorkan ke Muhammad. Ya. Kemudian mereka pun mengirim utusannya kepada Bani Quraidah dan mengatakan, tidak ada seorang pun dari kami yang bakal kami utus kepada kalian. Sama sekali. Jika kalian mau berperang, ayo keluar, perangi. Namun Bani Quraidah mengatakan, ketika kirim-kiriman utusan yang tidak ketemu satu dengan yang lainnya ini terus terjadi seperti itu, ya, maka di saat itulah orang-orang Yahudi pun berpemikiran sama seperti yang pernah disampaikan Nu'aim bin Mas'ud kepada mereka. Bani Quraidah mengatakan, ternyata benar ucapan Nu'aim bin Mas'ud. Memang sengaja mereka ini tidak mau memberikan jaminan kepada kita, ya, karena tujuan mereka adalah jika berhasil menguasai Madinah, mengalahkan kaum muslimin, membunuh Muhammad dan kaum muslimin, mereka bakal menguasai habis kota Madinah. Maka mereka tidak mau memberi jaminan itu. Ya. Dan jika ternyata peperangan itu akan berlarut-larut, mereka akan begitu saja meninggalkan kota Madinah, dan kita pun yang akan menghadapi masalah yang sangat besar antara kita dan Muhammad serta kaum muslimin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sampai pada ujungnya Bani Quraidah meminta kepada Quraisy dan Ghatfan, menegaskan kepada mereka, demi Allah kami tidak akan berperang bersama kalian melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kalian memberikan jaminan untuk kami, ya, dari tokoh-tokoh kalian. Dan mereka tetap tidak mau, sehingga mereka saling berselisih satu dengan yang lainnya, ya. Maka terjadilah keputusasaan dari dua kelompok ini. Yang awalnya mereka satu hati, mereka menjamin bahwa yang di sana akan nolong sini, yang sini akan nolong yang sana, terputus kondisinya. Mereka sudah putus asa, sudah tidak ada lagi harapan dari yang sini untuk mengirim yang sana, untuk membantu yang sana, dan yang sana tidak akan membantu yang sini. Terjadi perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Itu yang Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 25, wa kafallahul mu'minina al-qital. Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan orang-orang mukmin dari peperangan, mencukupi orang-orang mukmin dari peperangan. Allah yang menyelesaikan, Allah yang mencukupi, dan Allah yang memberesi mereka. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa kaum muslimin tidak perlu berperang berhadap-hadapan, ya, dengan bersilang pedang dengan mereka dengan senjata, ya, untuk mengusir mereka. Namun sebaliknya hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menolong hambanya, yang memuliakan tentaranya. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzab wahdah, fala syai'a ba'dah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Dialah yang telah membenarkan janjinya, yang telah menolong hambanya, yang telah memuliakan tentaranya, dan menghancurkan seluruh pasukan sendirian. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersisa sesudahnya. Dalam kondisi berkecamuknya kedahsyatan, ketakutan dalam kondisi yang seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pula para sahabat radhiyallahu anhum tidak putus-putusnya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka berdoa. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu peristiwa Ahzab, peristiwa Khandaq ini, beliau berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran. Ya Allah yang maha cepat hisabnya. Hancurkanlah seluruh kelompok-kelompok ini. Kalahkanlah mereka ya Allah. Goncangkanlah mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Adakah sesuatu yang kita ucapkan ya Rasulullah karena jantung kami sudah sampai di kerongkongan kami ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Na'am, ucapkanlah Allahumma astur auratina, amin rawatina." Ya Allah, tutupilah aurat-aurat kami, aib-aib kami, kekurangan-kekurangan kami, dan lindungi kami. Berilah kepada kami keamanan dari semua rasa takut kami. Wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan tentaranya, yaitu angin. Angin yang bertiup, yang menggoncangkan dan memporak-porandakan orang-orang musyrikin Quraisy yang mengepung kota Madinah, yang mengepung Khandaq pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan apa umat Islam bisa menang dalam peristiwa perang ini? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Bagaimana kemenangan kaum muslimin pada waktu peristiwa perang Badar. Seperti itu pula kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin ketika peristiwa perang Khandaq. Satu-satunya sarana yang mereka lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri serendah-rendahnya dengan menghadap kepada Allah, berdoa dan beristi'anah dan beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang berulang-ulang yang selalu ditunjukkan dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala berjumpa dengan musuh, ketika jihad sedang berlaku, dan itulah yang ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang demikian sangat dominan dampaknya di dalam setiap kondisi dan keadaan, di dalam setiap masalah yang dihadapi. Itulah satu-satunya jalan yang semestinya terus kita pegang. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu senjata seorang mukmin yang sangat kuat. Karena kita berlindung kepada zat yang maha kuat. Sandaran yang sangat kokoh yang tidak akan bisa ditembus oleh apapun. Al-Qawiyul Matin. Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Al-Qawiyul Aziz. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doanya kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat dingin sehingga membolak-balikkan periuk-periuk dan kendi-kendi mereka, memadamkan api-api mereka, merobohkan kemah-kemah mereka, sehingga mereka satu dengan yang lainnya sempoyongan untuk mendekati kuda-kuda dan onta-onta mereka. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-dabur. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang datangnya dari arah yang searah dengan pintu Ka'bah. Adapun kaum Ad dihancurkan dengan angin yang membelakangi pintu Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan bersama angin ini tentara dari para malaikat yang menggoncangkan hati mereka, yang menaburkan rasa takut di dalam hati-hati kaum musyrikin pada saat itu, sehingga membuat seluruh pasukan musyrikin dari Ghatfan, Quraisy, mereka sangat ketakutan. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Ahzab ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika datang kepada kalian tentara, pasukan-pasukan musuh, dan Allah mengutus kepada mereka angin dan pasukan yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin,
maka Allah akan jadikan angin itu akan lebih mengerikan ketimbang angin yang Allah tiupkan kepada kaum Ad. Namun karena Allah telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dan demikian juga Allah telah menjamin wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka ketika engkau bersama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan angin yang mencerai-beraikan mereka, memporak-porandakan mereka. Karena mereka bersatunya karena hawa nafsu, dari segala kelompok dan suku mereka bersatu akan hawa nafsu, dari segala kelompok, segala gagasan dan ide, maka dengan hawa, dengan angin juga Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan persatuan mereka. Maka mereka terusir dalam keadaan hina dengan penuh kejengkelan, kedongkolan, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan apapun dunia sama sekali. Dan mereka tidak mendapatkan ghanimah, tidak dapat rampasan perang, dan tidak mendapatkan apapun. Dan lebih dari itu semuanya, mereka di akhirat, mereka pulang sampai ke akhirat dengan memikul beban dosa berat, yaitu upaya untuk memusuhi, berperang, membunuh Nabi Muhammad SAW, menghabisi kaum muslimin. Karena mereka orang-orang musyrikin Quraisy dan Ahzab, Ghatfan dan yang lainnya telah berkomitmen untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka walaupun niat itu tidak tercapai, tapi dengan niat mereka, mereka sudah menanggung dosa tersebut. Karena niatnya, mereka sudah menanggung dosa itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kelompok musyrikin Quraisy yang sedang diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dan Nabi SAW mengutus salah seorang sahabatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Ya, beliau menceritakan bahwa kami dengan beberapa pemuda dari Kufah duduk bersama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, ya Aba Abdullah, ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibtumuhu. Wahai Abu Abdullah, mereka bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah engkau melihat Nabi dan bersahabat dengannya? Maka Hudzaifah mengatakan, iya. Dan bagaimana kamu menyikapi beliau? Wallahi laqad kunna najah. Dengan sungguh-sungguh kami menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sebagian orang itu mengatakan, andai kata kami menjumpai beliau, kami tidak akan membiarkan beliau berjalan di atas bumi. Kami akan taruh beliau di atas pundak-pundak kami. Maka Hudzaifah mengatakan, wahai anakku, kalian tidak tahu bagaimana apa yang kami alami pada waktu peristiwa perang Khandaq. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di malam itu, beliau sholat sedemikian lamanya. Selesai sholat beliau berpaling kepada kami dan beliau bersabda, man rajulun yaqumu fayanzuru lana ma fa'alal qaum. Siapa yang mau berdiri dan melihat apa yang terjadi terhadap mereka, adkhalahullahu jannah, maka saya jamin orang itu pasti masuk surga. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Tidak ada yang berani berdiri. Kemudian Nabi SAW sholat sedemikian lama. Setelah selesai sholat, beliau berpaling lagi kepada kami dan bertanya, man rajulun yakumu fayanzuru lana ma fa'alal qawmu thumma yarji'. Siapa di antara kalian yang mau menemui orang-orang Quraisy itu, melihat keadaan mereka dan kemudian balik kemari? As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Aku akan minta kepada Allah, dia akan menjadi teman dekatku di surga. Tidak ada seorang pun yang berani berdiri karena rasa takut yang luar biasa, lapar yang luar biasa, dingin yang luar biasa yang terjadi pada malam itu. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Di saat yang seperti itu, Nabi SAW memanggil, ya Hudzaifah. Rasulullah SAW memanggil, maka mau tidak mau saya harus berdiri menemui Nabi Muhammad SAW. Fadhhab fadkhul fil qaum fanzur ma yaf'alun wa la tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyana. Wahai Hudzaifah, berdiri kamu, masuk kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy itu, lihat apa yang mereka perbuat, dan jangan berbuat sesuatu apapun sampai kamu mendatangi kami, sampai balik kemari. Maka
aku pun berjejak dari tempat. Aku mendatangi orang-orang Quraisy yang sedang diporak-porandakan oleh angin tersebut, yang tidak menyisakan satu kerip-riuk kendi, api yang mati, bangunan kemah yang roboh, dan juga Abu Sufyan yang sedang sempoyongan. Ya, kata Hudzaifah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Hudzaifah, "Falamma wallaitu min indihi ja'altu ka'annama amshi fi hammam hatta ataituhum." Ketika aku menghampiri mereka, aku berjalan seperti tidak ada apa-apa. Angin yang terjadi pada diri mereka tidak sama sekali terjadi pada diri Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau satu-satunya yang terlindungi dari angin yang memporak-porandakan mereka. Dalam Sahih Muslim disebutkan seperti itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Sufyan mengira ada penyusup di antaranya, di antara mereka. Maka Abu Sufyan mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, liyanzur imru'un man jalisuhu." Perhatikan siapa di sebelah kalian, siapa di sebelah kalian. Gelap, karena gelap, api-api mati, ya, kemah-kemah bertebaran. Dia tidak melihat ada siapa dan apa. Maka kemudian Hudzaifah, kemudian saya memegang seseorang yang ada di sebelahku, dan kemudian kanan kiri dia memegang, dan aku bertanya, "Kamu siapa?" Orang itu mengatakan, "Aku Fulan bin Fulan." Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari muqam." Wahai Quraisy, sungguh kita ini tidak di tempat tinggal kita. Onta-onta sudah disembelih untuk dikonsumsi. Kita telah berselisih pendapat dengan Bani Quraidah, dan kita mengalami kondisi yang tidak kita suka. Ditambah dengan angin yang dahsyat seperti ini, yang jangankan kita, kendi-kendi tidak kuat untuk berada di tempatnya. Api mati, bangunan kemah kita roboh. Kita pergi. Saya akan pergi. Kita pergi, saya akan pergi. Maka kemudian Abu Sufyan pun berdiri mendekati ontanya yang sedang diikat, dan dia duduk di atasnya. Dan dia memukul ontanya dan berjejak. Dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika dia berdiri, kata Hudzaifah, aku melihat Abu Sufyan tidak jauh dariku. Dan di saat itu juga aku melihat ada anak panah yang bisa aku ambil dan aku tusukkan kepada dia. Aku bisa melakukan hal itu. Namun aku ingat pesan Rasulullah SAW yang menyampaikan kepadaku, la tuhdith syai'an hatta ta'tiyana. Jangan berbuat apapun sampai kamu balik menyampaikan apa yang terjadi kepada kami. Sampai kamu balik menghadap kepadaku. Jika bukan karena aku ingat pesan Nabi Muhammad SAW itu, aku akan bunuh dia dengan anak panah ini. Kata Hudzaifah ibn Yaman. Maka aku pulang menemui Nabi SAW. Ketika itu beliau sedang sholat. Dan Nabi SAW sholat, berdiri, rukuk, sujud, dan selesai beliau salam, aku menyampaikan apa yang terjadi. Ya, dan kemudian Ghatfan pun mengalami hal yang tidak berbeda. Ketika mereka melihat Quraisy pulang meninggalkan tempatnya, mereka pun pulang meninggalkan tempatnya. Dalam Mustadrak Al-Hakim dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Hudzaifah, "Intaliq ya ibn al-Yaman, wala ba'sa 'alaika min harrin wala bardin hatta tarji'a ilayya." Pergilah ke sana engkau wahai Ibnul Yaman, tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi pada dirimu, baik kondisi panas maupun dingin, sampai kamu balik kepada kami. Maka aku pun mendatangi pasukan mereka. Aku melihat Abu Sufyan sedang berupaya menyalakan api bersama beberapa orang yang ada di sekitarnya yang telah tercerai-beraikan ini. Dan aku duduk bersama mereka. Dan Abu Sufyan mengira ada seseorang penyusup di antaranya. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, masing-masing pegang tangan sebelahnya. Maka aku pun memegang tangan orang di kanan dan kiriku. Ya. Dan kemudian aku terdiam sejenak, sekian lama, kemudian aku pun berdiri. Dan aku mendatangi Nabi SAW. Dan kemudian Nabi memberi isyarat kepadaku untuk mendekat. Maka aku pun mendekat. Dan kemudian
Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, Nabi bertanya Ibnul Yaman, "Ukhud mal khabar?" Wahai Ibnul Yaman, duduklah. Apa berita yang kamu bawa? Maka kemudian aku menyampaikan, ya Rasulullah, mereka semua tercerai-berai sehingga tidak tersisa kecuali Abu Sufyan dan beberapa orang yang berupaya untuk menyalakan api. Namun Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka dingin yang seperti yang menimpa kami. Namun kami memiliki harapan kepada Allah dan mereka tidak memiliki harapan kepada siapapun. Maka di pagi harinya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, Allah mengusir orang-orang musyrikin dan Ghatfan. Kaum muslimin melihat medan yang kosong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Al-an naghzuhum wala yaghzunana nasir nahnu nasiru ilaihim. Setelah ini kita yang akan menyerbu mereka. Setelah ini mereka tidak akan lagi menyerang kita. Kita yang akan menyerbu ke sana. Hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan salah satu bukti kebenaran kenabian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun berikutnya setelah peristiwa Ahzab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin menunaikan ibadah umrah, namun dihadang oleh Quraisy sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, dan kemudian terjadilah penyebab yang membatalkan perjanjian tersebut akibat pengkhianatan Quraisy. Maka terjadilah Fathu Makkah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bazzar dalam Musnadnya meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Ahzab, dan ketika berkumpul kaum muslimin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum muslimin, la yaghzuwannakum ba'da hadza abada, lakin antum taghzunahum. Setelah hari ini, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyerang kalian. Namun kalian yang akan menyerang mereka. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan umat Islam untuk pulang ke rumah-rumah mereka sendiri. Sambil kaum muslimin pulang ke rumah-rumah mereka dengan mengatakan, La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah, la syai'a ba'dah, wa la syai'a ba'dah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah yang telah membenarkan janjinya, menolong hambanya, memuliakan tentaranya, menghancurkan para pasukan tersebut sendirian, dan tidak ada yang tersisa sedikit pun sesudahnya. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa sedikit pun sesudahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. 24 malam kaum muslimin terkepung di dalam parit, di balik parit dan khandak ini. 24 malam. Mereka pulang dengan penuh kelelahan, dengan kesusahan. Mereka meletakkan senjata-senjata mereka. Itu baliknya mereka di hari Rabu, di tanggal 6 dari bulan Dzulqa'dah. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Selesailah perang Ahzab atau Khandak dengan ini semuanya. Walillahilhamdu wal minna. Baik, Masya Allah, walillahilham. Sangat menarik sekali, dan ini perjuangan 24 malam yang tentu melelahkan, menguras tenaga, darah, dan air mata. Dan Masya Allah, dengan kesabaran, ketekunan, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin untuk menghadapi perang Khandaq ini, menghadapi kaum kafir. Semoga banyak faidah yang dapat kita dapatkan pada malam hari ini. Pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sekali, Masya Allah. Barakallahu fikum ya Ustazuna. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh bertanya langsung secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, yang insya Allah oleh panitia akan dibukakan akses mikrofonnya. Kemudian juga boleh pertanyaannya melalui chatbox ke Ana selaku moderator. Untuk pertanyaan pertama kami persilahkan Umu Amr, dari mewakili dari Saung Ukhuwah di Amerika dan Kanada. Kami persilakan Umu Amr.
Ya, jazakumullahu khairan, Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Alhamdulillah, Ustadz pertanyaan yang ada adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Waalaikumsalam. khairan Ustadz atas nasihat materi dari sirah ini yang banyak membawa manfaat bagi kami. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan amal jariah bagi Ustadz dan keluarga Ya Rahman. dunia dan akhirat. Pertanyaannya Ustadz, ketika kita melihat bagaimana penderitaan para sahabat tetapi tetap loyal kepada Rasulullah SAW, dan di sisi lain kita tahu ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ustadz, apabila kami di sini selalu atau banyak sekali berbuat kemaksiatan dibanding ketaatan, apakah kita bisa berharap seperti loyalitasnya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena melihat kekotoran jiwa kami ini, Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Jika yang dimaksud adalah memiliki loyalitas seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mustahil, mustahil. Karena sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu ashabi, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ma idza anfaqa ahadukum mil mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, kalian tidak akan bisa menyamai sedekahnya segenggam sesedekahnya sahabatku atau satu tangan mereka. Ya, segenggam mud itu seperti ini, atau nasifahu setengahnya adalah seperti ini. Ya, itu sedekahnya sahabat segini atau segini, itu lebih berat pahalanya ketimbang kita sedekah emas sebesar gunung Uhud. Jadi kalau jika berharap seperti para sahabat, mustahil. Mustahil. Wallah alam bishawab. Iya Ustadz, Alhamdulillah. Tapi tadi minta nasihat bagaimana kalau supaya bisa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa Ustadz? Bagaimana selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, minta terus berhidayah kepada Allah. Berdoa. Sebagaimana kita selalu membaca di dalam setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan para ulama mengingatkan bahwa seringkali dengan banyaknya orang yang tersesat dari jalan hidayah, padahal tidak sedikit orang yang membaca Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwa seringkali mereka membaca Al-Fatihah dengan hati yang tidak hadir. Mereka membaca Al-Fatihah, namun hatinya kemana-mana. Dan Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, seringkali seperti itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah doa. Minta kepada Allah. Kemudian yang kedua, talabul ilmu. Menuntut ilmu. Dekat dengan Quran. Membaca Al-Quran. Membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca itu bukan cuma qiraah. Bukan cuma membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian begitu. Tapi lebih dari itu mencoba mengambil faedah dari ayat-ayatnya. Memahami ayat-ayatnya. Memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil faedah dari itu. Semakin kita dekat dengan ayat-ayat Allah. Semakin kita dekat dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin hidayah itu akan terus berkucuran ke dalam hati seseorang. Dan kemudian jangan jauh dengan majelis ilmu, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang berilmu. Karena wasiat dan nasihat mereka itu seperti vitamin dalam kehidupan kita. Di satu sisi, mereka itu seperti vitamin yang memberikan penguat terhadap iman seseorang. Dan seringkali juga bukan cuma vitamin, bahkan menjadi obat terhadap keraguan-raguan, kebimbangan, penyakit yang sedang mungkin was-was yang masuk ke dalam hati.
nasihat, tausiah para asatidah kita, para ulama, itu menjadi pengobat bagi hati seseorang. Maka jangan jauh dari majelis ilmu mereka. Ketika kita jauh dari majelis ilmu itu, maka iman itu akan mudah terpapar dengan syubhat, terpapar dengan syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz. Ini ada lagi Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. tadi menjelaskan di awal pastinya itu nasihat dan motivasi juga bagi kami. Bagaimana Ustadz bila ada di antara anak-anak kami tidak pernah mau melakukan sholat Ustadz? Mereka sudah pada balik, sudah dewasa, sudah bekerja, tetapi kita masih tinggal bareng karena mereka belum pada menikah. Nah, Saya semula tidak terlalu peduli karena saya pun sama bodohnya dengan mereka yang tidak mengetahui agama kita. Sekarang kejadiannya sudah terlanjur demikian dan saya sekarang berusaha untuk meraih keluarga saya hadir kembali dalam Islam. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan kepada kondisi yang seperti ini? Jazakumullahu khairan. barakallahu fikum. Nah, Anda memaklumi, Anda menyadari bahwa jika kisah yang di awal Anda sampaikan itu terjadi di Jakarta, yang anaknya sekolah juga di Indonesia, bukan di luar negeri, bagaimana dengan yang tinggal di negara-negara kafir, yang interaksinya kesehariannya dengan mereka, yang ditontonkan, yang menjadi tontonan, menjadi tuntunan, yang menjadi petunjuk, yang menjadi budaya adalah segala sesuatu yang jauh dari nilai-nilai Islam. Artinya tidak ada nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan yang semisalnya. Sehingga menyebabkan sebagian keluarga kaum muslimin tumbuh dari lingkungan yang seperti itu, dari kondisi yang seperti itu. Maka banyak keluarga-keluarga umat Islam yang berada di negara-negara yang seperti ini, akhirnya mereka jauh dari ajaran Islam, terutama tidak menjalankan sholat. Bagaimana upayanya supaya mereka kembali? Alhamdulillah, walaupun kita melihat di satu sisi, itu yang terjadi yang menjangkiti bagi sebagian masyarakat kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri barat, ya negeri-negeri kafir ini secara umum. Namun di sisi lainnya kita melihat juga gelombang masuk Islamnya dari orang-orang dari mereka yang kemudian mereka mengenal Islam karena berdasarkan ilmu, bukan karena memperturutkan nafsu, bukan karena cuma ikut-ikutan, tapi karena keingintahuan dan ketahuan dan pengetahuan. Karena keingintahuan mereka dan dengan pengetahuan yang mereka tambahkan dalam diri mereka, tiba-tiba dengan itu memancing keingintahuan mereka, membuat mereka semakin termotivasi untuk menjadi seorang muslim yang baik. Sebetulnya itu bisa menjadi trigger sebagai sarana, ya, ketika melihat adanya Islamic Center yang tumbuh di negara-negara tersebut, ya, adanya para aktivis-aktivis dakwah yang dengan antusiasnya mereka menyampaikan Islam kepada masyarakat non-Muslim di sana, maka yang antum merasa bahwa keluarganya terjangkiti penyakit dari sebagian penyakitnya non-Muslim, maka coba ajak sekali waktu untuk berkunjung ke sana, mendengar, menyampaikan. Ya iseng lihat, ingin tahulah dari awalnya adalah keingintahuan. Bagaimana semangatnya mereka yang notabene awalnya non-Muslim, kemudian menemukan Islam, bagaimana antusias mereka di dalam memeluk Islam dan mendakwahkan Islam. Terus bagaimana dengan kita yang telah dianugerahi, dihadiahi Islam sejak kita lahir ke muka bumi? Kenapa kita malah menyanyiakan hal itu? Bisa jadi kita malah mengambil dan mendapatkan nilai-nilai yang hilang di dalam hati sebagian kita itu dari orang-orang tersebut, yaitu para mu'allaf yang memeluk agama Islam dengan kesadaran-kesadaran mereka. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Baik, demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh Umu Amr, mewakili di Amerika dan juga Kanada. Masya Allah, mudah-mudahan menambah kewawasan kita. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Firly. Kami persilakan Umu Firly. Silakan Umu Firly. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz, di akhir ending dari perang Khandaq ini ya Ustadz, tadi disebutkan bahwa Rufaidah ya Ustadz ya, Iya, Umur Rufaidah. sebagai tenaga medis ketika itu ya Ustadz, Iya, ketika itu betul Rufaidah. Nah, ya, sampai pada akhirnya dibolehkannya memberikan pengobatan kepada ya sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu, termasuk Mu'ad siapa Ustaz tadi? Afan Ana lupa. Mu'ad yang berdoa. Sa'ad bin Mu'ad. Oh, Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Sa'ad bin Mu'ad tadi berdoa agar untuk tidak diambil nyawanya karena masih ada hutang perjuangan ketika itu ya Ustaz ya. Nah, di akhir perjuangan itu beliau itu masih setelah Allah memberikan ya memang tidak untuk mati lebih dahulu, di akhir perjuangan beliau melakukan perjuangan bersama Rasulullah itu kira-kira hutang apa Ustadz? Perjuangan yang sampai pada akhirnya beliau berdoa seperti itu untuk memohon agar tidak diambil nyawanya. Ya. Bani Quraidah ini adalah koalisinya Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Khazraj. Koalisinya Khazraj, teman dekatnya mereka. Jadi sehingga karena mereka itu koalisinya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, maka Sa'ad merasa punya hutang besar, ya, merasa punya hutang besar terhadap kaum muslimin, terhadap Nabi SAW akibat pengkhianatannya mereka, akibat pengkhianatan Bani Quraidah ini tadi. Maka disitulah kenapa Sa'ad radhiyallahu an meminta yang seperti itu. Ya, minta kepada Allah yang seperti itu. Karena dia akan menuntaskan urusannya dengan Bani Quraidah, baru setelah itu beliau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya Ustaz, na'am. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui interaktif. Oh, ternyata ada dari Muhammad lagi. Silakan Muhammad. Ya, Afwan, Kang Zai. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan lagi terkait dengan profesi. Boleh disampaikan Ustadz? Ahlan wa sahlan. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana nasihatnya bila pertama bahwa kalau saya volunteer mengajar untuk anak-anak yang tidak mampu dan kelasnya campuran Ustadz, ada anak-anak dan ada juga yang sudah balik. Ini laki-laki, anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi kadang-kadang usianya ada yang sekitar 12-an tahun. Padahal wanita kan tidak boleh ya Ustadz. Cuma kalau dalam kondisi yang volunteer seperti ini, darurat, dia tidak punya sekolah, apakah diperbolehkan? Itu yang pertama. Di mana itu kejadiannya? Di mana? Kalau ini kayaknya saudara di Indonesia, Ustadz. Oh, baik. Ya, bukan di sini. Tapi yang kedua ini adalah Ustadz mohon nasihatnya bila kita bekerja sebagai volunteer di satu tempat yang di dalamnya lansia. Termasuk di dalamnya tugas saya adalah memastikan bahwa makanan di-delivery kepada para lansia ini. Nah, makanan di sini Ustadz, itu pastinya ada haramnya. Ada misalnya ada babinya atau ada bacon dari babi. Karena memang schedule makanannya ada tercantum makanan-makanan haram. Dan saya hanya memastikan bahwa itu di-delivery. Jadi bukan saya yang masak, tapi saya semacam manajer kecil, Ustadz. Yang Apakah mengkonsumsinya itu... juga orang-orang kafir gitu ya? Kenapa? Yang mengkonsumsi orang-orang kafir kan? Iya, yang mengkonsumsi orang kafir, yang memasak orang kafir. Ya. Kalau saya volunteer untuk memastikan bahwa itu di-delivery kepada mereka, dari dapur ke ruangan-ruangan mereka.
Ya, Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. jazakumullah khair. Jadi untuk yang pertama mengajar, ya, mengajar jika memang tidak ditemukan guru yang lain yang mengajar, terutama misalnya terkait dengan materi-materi yang dasar, ya, seperti membaca, menulis, berhitung, misalnya hal-hal yang mendasar yang memang harus diketahui oleh manusia, ya, maka Anda boleh untuk tetap mengajar, tapi dengan tetap menjaga eh, menjaga sebagai seorang muslimah, ya. Jika Anda seorang muslimah, menjaga maksudnya dengan tetap berhijab yang syar'i, kemudian tidak berduaan dengan bukan mahram, ya, dan kemudian mengajarkannya tetap di depan umum, artinya di kelas, ya, bersama mereka, tidak ada di dalam suatu ruangan berduaan misalnya, dan kemudian ya mengurangi interaksi yang tidak semestinya dengan yang bukan mahram tersebut, sampai diupayakan dengan adanya volunteer lain misalnya yang bisa menjadi penambah pengajaran bagi eh, lelaki tersebut yang sudah dewasa. Wallah alam bishawab. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, terkait dengan menjadi volunteer untuk memastikan makanan tersebut terdelivery dengan benar kepada yang dituju, ya, makanan itu mengandung hal yang haram, tapi yang mengkonsumsi memang adalah orang-orang kafir. Apakah boleh dalam posisi seperti ini? Boleh. Allah alam bishawab. Karena Anda tidak menyediakan itu, tidak memberikan fasilitas dan yang semisalnya, ya, Anda mengerjakan tugas Anda. Dan makanan yang haram memang haram untuk kita, tapi tidak haram untuk mereka. Ya, sebagaimana wallah alam bishawab, saya teringat dengan sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika memiliki sebuah sutra, kain sutra, dan beliau ingin membuangnya kalau tidak salah, namun Nabi SAW menyarankan untuk menghadiahkannya, ya, menghadiahkan kepada saudaranya Umar yang kafir. Itu menunjukkan Allah alam, di antara faedah yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa sesuatu yang haram untuk kita bukan berarti kemudian kita membuangnya begitu saja kalau ketika itu memang sudah di tangan kita. Namun kita berikan kepada mereka yang bisa mengambil manfaat dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Ya, Pertanyaannya jazakumullah. selesai. Nah, Baik, Masya Allah, tidak terasa sudah pukul 21 lebih 39 menit. Dan rupanya ada beberapa jamaah yang sudah cukup larut sehingga tidak bisa hadir melanjutkan kajian pada malam hari ini. Dengan demikian, sebelum ditutup, barangkali Ustadz memberikan akhir kalam dari kajian pada malam hari ini. baik. Materi kita malam selanjutnya insya Allah Ghazwah Bani Quraidah, ya, perang Bani Quraidah, ya, yang Nabi SAW menegaskan bahwa saat ini menyelesaikan Bani Quraidah, si pengkhianat ini, ya, perang Bani Quraidah itu materi kita. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita pelajari ini semakin mengokohkan hati kita akan besarnya din ini, besarnya agama yang besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita, benarnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maha agung dan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebenarannya. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tidak lain ketika kita merasakan hal ini, maka tidak ada cara lain bagi kita untuk terus mensyukuri besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Syukuri nikmat ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus dijaga dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan mati kecuali sebagai seorang muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah khairan kepada Ustaz Ali yang pada malam hari ini telah berkenan dan Masya Allah sangat anteng sekali kita menyimaknya. Tanpa terasa waktu sudah pukul 21 lebih 39 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya Ustaz Ali, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Sehat-sehat semua selalu Ustaz ya, dan untuk dan juga keluarga. Tumben malam ini tidak ada anak-anak Ustaz. Sepertinya sudah ditidurkan oleh ibunya di kamar sebelah nih. Masya Allah. Tapi barakallahu fiik. Jemaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan.
dalam memandu kajian pada malam hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustazi, jazakallahu khairan. Selamat istirahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, juga kelancaran kepada Ustaz dan keluarga. Ya, Amin ya rabbal alamin. ya Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.